Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk hadir di Majelis Al-Anwar, karena ada sebagian dari teman-teman kita yang izin karena sakit. Kita doakan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang izin ke saya, ya pasti tak sebut, sekaligus mendoakan, karena memang Al-Anwar ini wadah. Ada yang sakit ya kita doakan bareng, ada yang meninggal ya kita doakan bareng, ada yang tasakuran ya kita datang bareng-bareng. Yang WA ke saya ada Bu Uswatun Hasanah sakit, Bu Siti juga sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Juga ada yang mbahnya meninggal, Mbak Ica, tim khidmat, mbahnya baru meninggal, kita doakan atas nama Mbak Ismail, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga doakan istri saya, kemarin itu di ronsen biasa, wis kayaknya normal, di ronsen lagi pakai RMI, MRI apa RMI? Apa PMII? Gak ngerti saya, pokoknya itu ya. Ternyata ada bagian ligamen yang putus, ligamennya putus, jadi harus operasi. Jadi yang kemarin gak jadi operasi, sekarang harus operasi. Kapan? Belum tahu, masih nunggu jadwal. Didoakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Intinya apa? Majelis Al-Anwar wadah untuk semuanya. Yang tua, yang muda, laki-laki ataupun wanita, semuanya bisa ngumpul di Al-Anwar. Ya, yang alim, yang enggak alim, yang pinter, yang bodoh, yang pendiam, yang urakan, wis ngumpul aja bareng. Makanya yang misalkan dia pendiam, gak usah merasa risih kepada orang yang urakan. Yang urakan gak boleh merasa risih kepada orang yang pendiam. Karena apa? Wadah bersama. Bahkan saya pernah kan ngomong, kalau ada jamaah Al-Anwar yang nikah atau apa, undang saya gratis. Ini orang lain undang saya, oh belum tahu, bedo ya, gak cuma 100-200 orang-orang undang saya itu, ngawur ya. Tapi khusus jamaah Al-Anwar, tim khidmat ya, enggak menawarkan Abah Ipin. Abah Ipin wes ya, aja fokus mendekatkan diri kepada Allah. Hah? Ya. Jadi tim Banjari ya, tim khidmat itu kan masa-masa menikah Pak Herman ya. Wes, kalau memang butuh butuh pertolongan, butuh bantuan. Bukan butuh pertolongan, butuh bantuan dari tim Al-Anwar. Siap semuanya. Butuh MC Ustadz, Pak Herman siap. Live streaming Ustadz, Pak Freddy, Pak Bobby siap. Ustadz, butuh bagian akad nikah, Abah Joni siap. Ustadz, khutbah nikah, Ustadznya siap. Ustadz, ceramah mau idhosah hasanah, Ustadznya siap.
Ustadz bagian kori, Ustadz Afif siap, Ustadz bagian buat pamflet, Ustadz Dedi siap, siap semuanya. Ustadz buat penghancur rumah tangga, Lutfi siap. Lengkap. Dibilangi, wes tinggal ngomong sesuai pesanan, sesuai request. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngaji di Al-Anwar harus kuat mental lo dia. Nek nggak kuat mental kamu keluar grup lagi nanti ya. Ojo, rugi nek keluar grup kamu. Apalagi nggak kenal ke saya, oh rugi. Wes kuat mental aja. Yang penting wes hilangkan rasa malunya. Kalau perlu sampai nggak punya kemaluan nggak apa-apa. Ya. Wes Al-Anwar santai, ya. Mau teriak-teriak mau gimana nggak apa-apa. Ayo kita bareng-bareng menjadi baik, masuk surga bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian sebelumnya sedikit. Kemarin di Masjid Nurul Huda saya menyampaikan tentang salah satu yang menyebabkan manfaatnya ilmu kita, barokahnya ilmu kita itu salah satu penyebabnya adalah menghormati atau takzim kepada guru. Tidak hanya itu, sebenarnya ada lagi yang membuat ilmu kita bermanfaat, ilmu kita menjadi barokah. Apa itu? Yang kedua setelah yang kemarin penjelasannya adalah hormati kitab yang kita baca. Hormati kitab yang kita baca. Biasanya kita itu sering menelantarkan kitab diletakkan di bawah, habis yasinan, habis tahlilan diletakkan di bawah. Apalagi kalau yasin tahlil isinya Al-Qur'an, dosa haram hukumnya. Ya, dikatakan di sini ya talibal ulumi azimil kitab la ta'khudhan illa bi tuhrizit sawab. Penuntut ilmu wajib memuliakan kitabnya. Bahkan kalau bisa tidak mengambil kitab kecuali dia sudah berwudu. Gak wajib sebenarnya berwudu karena kitab itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran wajib berwudu. Laki-laki ataupun perempuan wajib berwudu untuk menyentuh saja. Apalagi menyentuh mushaf sambil membaca, harus punya wudu. Tapi kalau misalkan tidak menyentuh mushaf, hanya membaca dengan hafalan, hukumnya sunnah, harus dibedakan. Nah, di sini saking takzimnya, saking ingin menunjukkan rasa hormat kepada kitab, meskipun kitab bukan Al-Quran, dianjurkan untuk berwudu. Bahkan kalau kita lihat para ulama seperti Imam Malik, ketika mau menyampaikan hadis Nabi, padahal hadis Nabi itu bukan Al-Quran, mandi terlebih dahulu, pakai jubahnya, pakai surbannya, pakai imamahnya, pakai minyak wangi, sewangi-wanginya. Habis itu duduk, setelah duduk langsung mengatakan kepada para santrinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ingin apa? Takzim kepada hadis Nabi. Bukan Al-Qur'an, tapi sudah dalam keadaan wangi. Ya, di sini misalkan hadir sholawatan, ini undangan Rasulullah. Ada yang belum mandi? Yang belum mandi biasanya kopiahnya putih. Kamu sudah mandi belum? Fadol, wes. Oh, Fadol sudah mandi. Berarti kalau ingin melihat yang lain sudah mandi, patokannya Fadol. Fadol sudah mandi, yang lain insya Allah sudah mandi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan ada seorang ulama, Syekhul Islam Samsul A'immah As-Sarkasi. Beliau ini dalam keadaan diare. Beliau selalu membuka kitab, mengkaji kitab, belajar kitab, pasti dalam keadaan wudhu. Suatu ketika beliau diare. Ketika membuka kitab, membaca kitab, beliau diare 17 kali bolak-balik kamar mandi. Dan 17 kali pula beliau itu berwudhu sebelum menyentuh dan melanjutkan bacaan kitabnya. Coba, itu ulama. Kalau kita sekarang coba ngaji gini, yang punya wudhu angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, bisa dihitung. Ustadznya enggak. Sama. Oh, bukan Syekhul Islam ya, Ustadz. Ya, sama-sama yang model urakan. Pak Herman apalagi mau habis ngerokok ya Herman ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan di sini, rijlaka la tamdud ilal kitab. Dok kutubat tafsir fauqal kutub. Kalau kita mau menyusun kitab, itu ada aturannya juga. Letakkan kitab tafsir Al-Quran paling atas. Kalau misalkan menyusun atas,
Ya, jangan diletakkan buku diare, ya. Bukan, kitab tafsir paling atas. Susunannya Al-Qur'an lebih atas lagi. Jangan sampai kita meletakkan sesuatu di atas kitab. Bolpen, HP, ini bisa menghilangkan barokah dari ilmu, menghilangkan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala tad'u syai'an 'alal kitabi wajawwidan kitabatal kitab. Jangan meletakkan barang di atas kitab dan baguskan tulisan pada kitab. Kalau kita mencatat, menulis dan lain sebagainya, baguskan. Jangan sampai nulis terlalu kecil, jangan sampai nulisnya ngawur. Kenapa? Kalau tulisannya terlalu kecil, tulisannya nggak jelas, tulisannya ngawur, nanti satu akan nyesel. Kalau seandainya kita mungkin mau memurajaah, membuka kitab lagi dari awal, oh pembacaannya nyesel. Atau kita wariskan kepada anak cucu kita malah mencela, itu tulisan opo ini. Makanya diatur, kalau mau mencatat, catat dengan rapi. Bahkan kalau misalkan pernah dengar, jangan nulis dengan bolpen merah. Pernah dengar? Ya, guru-guru kita waktu SD gak boleh pakai bolpen merah. Ternyata itu ada aturannya dalam kitab. Dikatakan wala yakuna fihi ma min hamrah fa innaha sani'atul falasifah. Jangan menulis kitab itu dengan berwarna merah. Jangan pakai tinta warna merah, karena itu kebiasaan ahli filsafat, bukan para ulama salaf. Jadi kita ini dianjurkan ngikut ulama salaf. Ulama salaf ini masanya Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di antara 4 imam mazhab ini masuk dalam tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Hanafi termasuk tabi'in, sedangkan imam yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali termasuk tabi'ut tabi'in. Maka ikuti itu. Makanya kalau misalkan ditanya, apa manhajmu? Manhaj saya ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah kalau misalkan tidak mengikuti 4 madhab ini. Oh, saya nggak pakai madhab-madhaban. Buat apa? Saya langsung ke Al-Quran dan hadis. Nah, dia lupa kalau yang nyatet Al-Quran itu siapa? Ulama. Yang nyatet hadis itu siapa? Ulama. Bahkan kalau kitab yang kita lihat, ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, yang nyatet kitab hadis itu bermadhab Syafi'i. Ulama hadis saja bermadhab Syafi'i, apalagi kita yang bukan ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu enggak tahu. Itu dalilnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Fathbut 'alal kitabi wal ustad thumma stabir 'alaihima la tu'zi. Tetaplah pada satu kitab dan guru, dan sabar, jangan sakiti hati guru. Kalau kita ngaji nuntut ilmu, tetap kitabnya satu dulu. Kalau sudah hatam, pindah. Itu sebenarnya adabnya. Makanya kurang afdol kalau cuma belajar tematik, pindah masjid materinya ini, pindah masjid materinya ini. Kurang afdol. Yang paling afdol membuka kitab dari fasal 1 sampai hatam. Itu yang paling afdol. Makanya kita membahas kitab Aqidatul Awam, nyampe tengah bosan, pindah. Ini gak boleh ditiru, ya. Balik lagi kitab Lubabul Hadis, sudah bab 38, tinggal 2 bab lagi, pindah mana? Tapi nanti balik lagi, hatam insya Allah. Ini jauh lebih afdol daripada kita hadir di majelis-majelis isinya cuma tematik. Materi hari ini perkawinan, besok materi bunuh diri, habis ini materi apa? Kawin lari. Nah, itu nggak afdol. Memang baik hadir majelis ilmu, tapi yang paling afdol kalau kita belajar dari bab 1, bab 2, bab 3, hatam, pindah kitab lagi, bab 1, bab 2, bab 3, hatam. Begitu juga gurunya, tetap gurunya, ojo pindah-pindah. Meskipun boleh kita belajar kepada yang lain, minimal apa? Tetap diakui. Abah Ipin ngajinya tetap ke saya. Jadi kalau seandainya ditanya, Abah Ipin ini muridnya Ustaz? Ya, murid saya. Oh no, orang pindah majelis. Ditanya guru, itu murid? Gak kenal. Gak.
Minimal gurunya kenal. Makanya kalau ada sampai jamaah Al-Anwar saya nggak kenal, harus Ustadz saya namanya ini. Saya berusaha mengenal semuanya. Meskipun ibu-ibu tambah banyak, jadinya saya tambah bingung ini namanya siapa. Cuma wajahnya saya ingat. Pak Legimin, ingat ya, ketemu dimanapun ingat. Ya, di masjid ketemu Pak Legimin. Tadi malam di rumahnya Ustadz Hartoyo ketemu Pak Legimin. Di kamar mandi Pak Legimin. Di toilet Pak Legimin duduk. Ya ojo terlalu wakil Pak Legimin terus ya. Iya, minimal saya kenal. Mas Putra kenal. Kenapa? Rajin hadir istiqomah. Biasanya kalau rajin hadir saya hafal. Oh ini Mas Putra, asalnya Gresik, betul? Gresik, coba bayangkan setiap hari Selasa Gresik datang ke sini. Nah ini depan rumah. Gak bahaya. Depan rumah loh. Cuma dengarkan dari rumah. Wah, sok dari rumah sambil nonton TV. Loh, gak bahaya dah. Bahaya. Ini anak-anak kecil yang sering hadir. Saya ingat ini yang pakai topi. Ingat saya. Oh kadang-kadang di depan saya kotak video. Betul ya? Siapa namanya itu? Hah? Rafa, Dafa yang dapat hadiah di Sayyid Madinah sana ya? Ingat. Kenapa? Sering kelihatan wajahnya sampai bosan ngelihatnya. Ya enggak, saya enggak bosan, malah seneng. Malah seneng, ya. Dafa, ya Fa ya, di Sayyid Madinah Fa, kalau enggak salah yang di syuting. Ini yang di Suko, betul? Yang viral sampai 139 juta. Tapi yang terkenal bukan kamu, ustadznya. Gak apa-apa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai mana ini? Jadi tetap kalau bisa ngaji di tempat yang memang ngajinya urut. Alhamdulillah Majelis Al-Anwar urut. Meskipun ya sedikit, kalau bosan pindah dikit, balik lagi. Loh, kitab Lubabul Hadis itu ada 40 bab. 40 bab dan kita membahasnya sudah 38 bab Pak Herman. Bayangkan, tinggal 2 bab kita pindah, wis bosan. Nah, itu harus kita selesaikan itu. Selesai, pindah ke yang lain. Ya, tentang bab pernikahan misalkan. Gak apa-apa. Ustadz gimana caranya supaya kawin lari sah? Oh, ada. Tapi karena di sini ada Abah Ipin, no, nggak tak sampaikan. Bahaya. Bahaya, resiko. Ya, bisa, ada caranya. Ustadz, orang tua saya nggak setuju. Bisa nggak Ustadz? Biar sah. Orang tua saya nggak mau menjadi wali. Bisa nggak supaya sah? Bisa. Wani piro kan gitu dulu. Enak ayo, ojo bisa tok. Ojo cuma WA. Gimana caranya? Wani piro kan gitu kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang talibal ilmi istami' lil ilmi bi hurmatin wa kamalit ta'zim. Penuntut ilmu kepada ilmu harus mendengarkan. Ojo bosen. Kajian sudah dimulai, keluar masjid. Loh, wes bahaya itu. Ketika disampaikan ilmu wajib mendengarkan dengan hormat, dengan penuh pengagungan. Bahkan sampai dikatakan kalau seandainya ada ahli ilmu atau penuntut ilmu mendengar kajian dari seorang guru, halah, terus mengatakan gini, itu kan kemarin, halah ini mana. Kalau sampai ada yang seperti itu, wis tahu, ada yang ngomong seperti itu, maka dia tidak termasuk sebagai ahli ilmu. Sebagai ahli ilmu, penuntut ilmu ketika mendengar kajian meskipun kajiannya sama sampai 1000 kali gurunya menyampaikan, anggap kajian itu adalah kajian yang pertama didengarkan. Itu akhlaknya kepada ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan ada? Ya Pak Freddy. Anak sekolah yang sekarang kan yang Islam kan banyak ada fikih, akidah, itu apa termasuk kita? Apakah buku-buku yang sekarang dipakai anak-anak sekolah itu termasuk kitab fikih? Itu kitab. Akidah, akhlak itu kitab. Matematika itu buku. Nah, harus bisa yang kitab itu yang berhubungan dengan agama letakkan di paling atas susunannya. Apalagi kalau ada Al-Quran, jangan sampai ditumpuk dengan yang lain. Jangan sampai diletakkan di bawah, hukumnya haram.
Ya, makanya kalau misalkan kita jalan kok tiba-tiba ngelihat Al-Quran berserakan di bawah, meskipun kita nggak punya wudhu, ambil. Untuk apa? Supaya tidak diinjak-injak sama orang lain, letakkan di atas. Ustadz, Qur'annya ini sudah tidak layak untuk dibaca. Gimana cara mengamankan? Cara mengamankan dibakar. Loh, bakar Al-Quran? Loh. Cara mengamankan dibakar. Tapi jangan disuting. Pembakaran Al-Quran. Wah, viral. Ini malah disebut apa namanya? Lah iya, malah penistaan. Bakarnya jangan di depan orang, jangan di video. Itu sebagai cara untuk menghormati, menyelamatkan Al-Quran supaya tidak terlantar. Cara yang kedua, dilarutkan di dalam air. Biasanya kan larut kalau kertas sampai hilang. Buang airnya jangan sembarangan, buang di pojokan, ya, yang tidak pernah dilewati orang. Atau diminum ayo Ustaz. Oh, kertasnya itu nyangkut nanti ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan yang lain? Satu lagi. Wajib wudhu ya, sunnah wudhu juga ya, atau wajib? Apa? Kalau memegang kitab, kitab apa saja yang berhubungan dengan agama, sunnah untuk berwudhu sebagai bentuk penghormatan. Ustadz, matematika, ya gak apa-apa lah wudhu ya. Masa matematika ya, itu juga ilmu. Nanti ngitung zakat ya pakai ilmu matematika, ya. Ngitung waris ya pakai ilmu matematika. Ya, yang hadir di sini sekarang berada di depan guru matematika. Saya guru matematika. Doh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kategori yang dimaksud guru itu yang seperti apa? Apakah seperti kadang kan mungkin kita yang pernah jadi mahasiswa kan pernah sedikit banyaknya dikecewakan oleh dosen mungkin ya. Apakah demikian masih dikategorikan guru atau sejauh mana kita tetap berada kepada beliau? Dikecewakan oleh dosen. IPK-nya berapa? 2 dah. IPK 2 kok curhat di sini. Atau pernah DO atau Apalah. atau molor. Mahasiswa paling lama. Ya. Kategori guru itu yang seperti apa? Kategori guru itu adalah seperti yang kemarin saya sampaikan. Kalau ada orang yang dia itu sudah ngajari kita hubungannya dengan agama 1 huruf saja, itu adalah guru kita. Bahkan dia itu adalah bapakmu dalam agama, meskipun dia itu lebih muda dari kamu. Itu kemarin itu pembahasannya. Tapi bukan berarti pas langsung digambarkan, oh dia ngajari 1 huruf, guruku. Bukan. Itu sebenarnya ingin memuliakan guru yang sudah banyak huruf disampaikan, berbanyak-banyak, beribu-ribu huruf, berjuta-juta huruf disampaikan, sampai dikatakan 1 huruf dia mengajari, dia itu sudah bapakmu dalam hal agama, yang nuntun dalam hal agama. Itu guru. Ya, jadi guru ya juga harus ngerti, harus baik. Milih ulama, milih guru juga harus yang benar. Kalau bisa, kalau memang itu mau milih ulama, milih guru, pilih. Kalau misalkan kita melihat yang kita ingat, wah ngaji, ingat masalah akhirat. Waduh, pasti diajak sholat ini. Ya, ojo sampai ngelihat orang ini, wah diajak nongkrong di warkop ini. Angel itu, ya. Dan guru yang benar biasanya membuat hati itu adem. Enak ngelihat Pak Freddy, weh kayak Gus Baha. Oh, adem. Kok ngelihat itu kok kayak mau tinju aja. Jadi pengen ngelihat orang pengen tak antemi loh. Itu bukan itu ya. Kan ada kayak gitu. Pakaiannya pakai peci, ya. Bajunya gamis, ya. Wah sunnah banget. Tapi orang ngelihat tuh pengen ngantemi, itu nggak bener itu, ya. Enak kalau ngelihat, ya. Coba, ya, lihat Lutfi, adem enggak atau pengen ngantemi? Adem lihat ya. Adem gitu, 50-50. Kita polling nanti ya di grup Lutfi, pengen ngantemi, adem, wes pilihannya gitu. Ya. Kalau pengen tahu, pengen tahu apa enggak kamu? Wes, insya Allah semuanya adem ngelihat Lutfi. Oke, ada pertanyaan paling akhir sebelum
Misalnya ada orang melihat film ya setengah porno, terus salah saya untuk melatih ketabahan. Mau melatih ketabahan, kesabaran. Lihat film setengah porno. Setengah porno itu contohnya gimana? Ya dropnya separuh. Hah? Separuh. Tetap Pak Herman haram. Wes ojo ngajar-ngajari ono anak kecil iki lho. Ono Pak Ligimin. Gak malu tak ngomong kayak gitu ke depannya Pak Ligimin. Ono Pak Ligimin ngomong kayak gitu. Abah Ipin loh. Kayaknya penasaran jadinya. Pak Herman kayaknya punya koleksi wakeh gitu. Tinggal WA ya. WA jangan di sini, nanti aja. Tapi jangan lupa ajak ustadz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes cukup biar enggak kepanjangan, siap-siap sholawatan. Yuk, siap. Oke. Sebelum sholawatan tak tanya iki. Sing sholat subuh tadi, angkat tangan. Yang merasa SD. Lut, kamu SD ta, Lut? Ojo angkat tangan kamu. Sing merasa SD yang sholat subuh berjamaah, angkat tangan. Coba berdiri, yang sholat bersubuh berjamaah. Berdiri, maju ke depan. Yang sholat subuh berjamaah. Kan wis tak